Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, ketemu lagi kita di perkuliahan pengantar basis data pada pertemuan ke-14. Ya, oke. Mungkin nanti kalau Anda lihat dari modul pembelajaran Anda, ya, untuk hari ini itu merupakan penjelasan materi yang terakhir di mata kuliah pengantar basis data. Ya, nah nanti minggu depan sebelum kita UAS ya kita akan mencoba latihan ya untuk persiapan UAS Anda nanti. Ya, oke. Jadi mohon disimak penjelasan materi hari ini. Oke, Bu, share screen dulu. Nah, untuk materi kita yang terakhir ini yaitu masih lanjut mengenai model data ya, yaitu model data yang berdasarkan pada objek. Sudah pernah kita jelaskan sebelumnya yaitu model data menggunakan entity relationship diagram ya, yaitu diagram keterhubungan entitas. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai object oriented model. Nah, ini juga merupakan suatu model data yang berorientasi pada objek ya. Nah, untuk pemrograman atau model object oriented ini ya, tools yang akan kita gunakan yaitu UML ya, dan ya menggunakan konsep perancangan dan analisa berorientasi objek ya. Nah, oke, seperti yang sudah Anda ketahui sebelumnya ya, bahwa objek itu adalah benda baik itu secara fisik atau konseptual ya, ada orang, hardware, software yang sudah nyata ya. Jadi bisa Anda lihat wujudnya di dunia nyata ya. Mungkin di mata kuliah sebelah ya sudah pernah kita contohkan adanya objek, kemudian adanya kelas ya. Nah, mungkin Anda pasti bisa membedakan antara objek dan kelas. Oke, setiap objek itu memiliki dua ciri khas ya. Jadi karakter yang dimiliki oleh sebuah objek yaitu yang pertama dia mempunyai atribut ya, atau lebih familiarnya dikenal dengan properti ya atau data. Nah, ini merupakan ciri khas yang dipunyai oleh objek ya, what they have ya, yang dipunyai oleh sebuah objek. Kemudian ciri yang kedua yaitu metode. Ya, metode atau behavior atau function ya, yaitu apa saja yang dapat dilakukan oleh sebuah objek. What they do ya. Jadi aksi-aksi yang dapat dilakukan oleh sebuah objek atau kelas itu disebut sebagai metode ya. Jadi dia mempunyai sesuatu dan dapat melakukan sesuatu ya. Nah, itu ciri khas dari objek dan kelas. Oke, kita lihat contohnya ya. Kalau Anda lihat di sini ini adalah orang ya. Atribut atau propertinya ya dia mempunyai tinggi ya, artinya mempunyai nilai yang dapat diukur ya, kemudian umur dan berat. Kemudian dia dapat melakukan aksi atau metode, dia bisa jalan, lompat dan lari ya. Oke, nah mungkin Anda bisa melihat contoh nyata dari sebuah objek ya, ada sepeda ya, ada objek sepeda, kemudian ada objek buku dan ada objek manusia ya. Ini contoh-contoh objek ya. Kemudian ya, dari objek-objek, kumpulan objek-objek itu akan membentuk sebuah kelas. Artinya
kelas adalah kumpulan dari objek. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, di sini ada objek, yaitu ada guru atau dosen, kemudian di sini ada dokter, ya, di sini ada pelari. Nah, dari objek-objek yang nyata seperti ini, Anda sudah bisa menyimpulkan ini dikategorikan masuk ke kelas mana. Ya, apakah masuk ke kelas profesi atau masuk ke kelas pekerjaan, orang, ya, dan sebagainya. Ya, yang pastinya nanti kelas ini mempunyai atribut dan metode yang akan diturunkan dan dipunyai oleh setiap objek. Nilainya saja yang berbeda, tapi properti atau metodenya sama. Nah, di sini kita contohkan misalnya tadi, ya, kita ambil contoh ada kelas orang, ya. Contoh nyata dari kelas orang tersebut yaitu ada objek Andi, objek Budi, dan objek Ali. Nah, sedangkan pekerjaannya bisa Anda jadikan sebagai atribut di dalam kelas orang, ya. Pekerjaannya kan berbeda-beda. Ada yang Andi pekerjaannya dosen, kemudian Budi pekerjaannya dokter, Ali pekerjaannya pelari, ya. Jadi nanti biasanya ya Anda tentukan dulu kelasnya apa, ya, dengan struktur atau ciri khas yang dimiliki oleh kelas tersebut apa saja, ya, apa itu propertinya, apa itu metodenya, kemudian nanti baru Anda perjelas lagi ya wujud nyata dari kelas tersebut dalam bentuk objek. Ya, jadi seperti yang sudah Anda ketahui bahwa instance of itu adalah perwujudan nyata dari ya objek merupakan perwujudan nyata atau instant of class. Ya, mungkin di mata kuliah bahasa pemrograman yang sudah kita bahas mengenai beda objek dan kelas. Ya, kalau kelas itu abstrak, sedangkan objek itu perwujudannya nyata dari sebuah kelas. Ya, yang sudah dicontohkan tadi bahwa kelasnya itu umum, misalnya orang, sedangkan objeknya langsung menunjuk ke wujud nyata dari orang tersebut. Ada Andi yang berprofesi sebagai dosen, kemudian ada Budi yang berprofesi sebagai dokter, dan Ali sebagai pelari. Ya. Kemudian contoh lain, ya mungkin di sini ada contoh dari kelas kendaraan, yaitu ada objek mobil. Ya, objek mobil mempunyai metode properti yang sama yang dimiliki oleh kelas kendaraan. Ya, misalnya kelas kendaraan punya properti merek, tipe, warna, kemudian metodenya bisa maju, mundur, dan berhenti. Nah, begitu juga dengan objek mobil. Objek mobil ini yang mempunyai merek yaitu Toyota, tipenya sedan, warnanya merah, kemudian metodenya juga sama, dia bisa maju, mundur, dan berhenti. Kemudian bisa ditambahkan dengan eventnya, ya, pintunya dibuka, kemudian ditabrak, didorong. Nah, itu event-event yang bisa terjadi pada sebuah objek. Ya. Nah, mungkin di sini ada contoh ya. Anda bisa menyebutkan objek ini adalah objek form ya. Kemudian ada propertinya, ada metodenya, dan ada eventnya ya. Artinya event ini artinya Anda akan menjalankan sebuah metode apabila ya event ini Anda lakukan. Misalnya Anda mengklik ya, maka dia akan
show, ya, menampilkan, kemudian menyimpan, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian contoh lain lagi, ya, dari kelas, misalnya ada kelas programmer, ya. Kelas programmer ini, ya, mempunyai atribut nama, alamat, dan tanggal lahir. Kemudian metodenya yaitu buat program, compile program, dan cari proyek. Ya, artinya, ya, dari contoh kelas ini itu sebuah kelas digambarkan, ya, kalau diilustrasikan dengan gambar, ya, sebuah kelas itu digambarkan dengan kotak seperti ini yang terdiri dari 3 section, ya. Section yang pertama yaitu untuk kelas name-nya, ya. Kemudian section yang kedua yaitu untuk penempatan properti-propertinya atau atributnya. Kemudian section yang ketiga itu untuk menempatkan metode-metodenya, ya. Jadi kalau Anda diminta menggambarkan sebuah kelas, ya, Anda boleh menggambarkan sebuah kelas seperti ini, ya, dengan kotak seperti ini yang lengkap, ya, ada nama kelasnya, ada propertinya, dan ada metode, ya. Nah, jadi ini bentuk umum untuk penggambaran struktur dari sebuah kelas. Nah, di sini, ya, sebuah kelas yaitu bisa mempunyai asosiasi atau hubungan, ya, antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Misalnya, ya, di sini ada kelas pinjaman dan kelas nasabah, ya. Jadi pinjaman, ya, mempunyai nasabah, dipunyai oleh nasabah, dan nasabah mempunyai pinjaman, ya. Jadi sebuah kelas, ya, itu punya asosiasi, ya, yaitu berupa garis yang mempunyai rule, ya, atau namanya, ya, dan mempunyai multiplicity, ya. Jadi sebuah kelas, ya, jika dihubungkan dengan kelas yang lain, berarti dia mempunyai asosiasi atau hubungan. Kemudian hubungan tersebut harus dijelaskan nama hubungannya apa, kemudian multiplicity atau tingkat hubungan antar kelas tersebut. Ya, mungkin kalau Anda sudah mempelajari IRD kemarin, ya, punya ini bisa Anda anggap sebagai relasi. Sedangkan multiplicity ini itu sama dengan kernelity. Sedangkan kelas itu sama dengan entitas. Jadi sebenarnya kedua model data ini itu kurang lebih konsepnya sama. Ya, dia punya kelas, punya entitas, punya relasi, punya tingkat derajat hubungannya yang disebut sebagai multiplicity atau cardinality, ya. Jadi kalau dengan contoh ini itu digambarkan pinjaman, ya, dalam bentuk persegi panjang seperti ini, tapi kalau kita gambarkan secara jelas, ya, itu harus punya strukturnya seperti ini tadi, ya. Nah, punya atribut dan metode. Nah, di sini dicontohkan untuk memperlihatkan hubungan atau asosiasinya, ya, bahwa dia mempunyai namanya, role-nya, dan punya cardinality-nya atau multiplicity, ya. Nah, contohnya satu nasabah mempunyai satu atau lebih pinjaman dan satu pinjaman dipunyai oleh satu nasabah. Ya, jadi kalau cara bacanya sama seperti pada saat Anda membaca IRD yang kemarin. Ya, jadi dari kanan ke kiri, kemudian dari kiri ke kanan, ya, atau dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Ya, ada one juga, ada more, kalau di sini, ya, banyak itu more, yang dilambangkan dengan bintang atau satu titik-titik bintang, ya, untuk pernyataan banyaknya. Kemudian di dalam konsep
analisa dan rancangan berorientasi objek, ya, ada spesialisasi dan generalisasi, ya. Misalnya generalisasinya adalah animal, ya, sedangkan spesialisasinya adalah dog, rat, dan chicken. Ini juga sama, ya. Generalisasi ini adalah kelasnya, sedangkan spesialisasi ini yaitu adalah objeknya, ya. Yang seperti sudah kita contohkan tadi, ya. Ada person sebagai kelasnya, kemudian Andi, Budi, Ali sebagai metodenya. Ya. Jadi animal ini adalah superkelasnya atau base kelasnya, ya. Sedangkan dog, rat, chicken itu adalah subkelasnya, ya. Artinya dari subkelas ini mungkin nanti akan mempunyai lagi, ya, sub-subkelas yang lainnya. Jika ingin Anda klasifikasikan lagi, ya, spesialisasikan lagi subkelas tersebut. Ya, misalnya dari contoh spesialisasi dan generalisasi, ya, generalisasi dari orang, ya, kemudian spesialisasinya ada karyawan dan manajer, ya. Yang orang ini adalah superkelasnya, kemudian karyawan dan manajer ada subkelasnya. Nah, mungkin nanti contoh nyata dari karyawan ini itu adalah objeknya, ya. Oke. Nah, ini mungkin contoh-contoh dari spesialisasi dan generalisasi, ya. Mungkin bisa Anda kembangkan sendiri, ya, atau Anda tentukan sendiri, oh, mana yang spesialisasi, mana yang generalisasi, ya. Oke. Mungkin untuk materi kita hari ini, ya, yang merupakan penjelasan dari model data berorientasi objek, ya, mungkin cukup sekian, ya. Paling tidak Anda sudah mengerti, ya, apa yang dimaksud dengan objek dan kelas, dan harus bisa membedakan mana apa itu objek, apa itu kelas, ya, kemudian apa yang dipunyai oleh kelas, ya. Kemudian bagaimana penggambaran dari kelas tersebut, ya. Anda mungkin bisa memperbanyak contoh-contoh dari kelas dan objek, ya, untuk mengetahui lebih dalam lagi apa itu kelas dan objek. Oke? Nah, mungkin untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini, ya. Lebih dan kurangnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi insya Allah kita pada saat latihan UAS yang baik-baik semua dan selalu sehat, ya. Dadah.